Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Jawab Rasulullah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayy ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal. Ada sebuah hadis yang sering diriwayatkan oleh sebagian orang, yang sebenarnya hadis ini tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disahihkan, dan bahkan tidak boleh beramal dengannya, tidak boleh diamalkan, yaitu hadis tentang riba. Ada sebagian orang, bahkan beberapa muballigh, mengutip hadis ini, yang redaksi hadis ini mengatakan ar-riba sab'una baban. Riba memiliki 70 pintu. Ahwanuha 'indallahi, paling ringannya itu pintu dari 70 pintu riba bagi Allah, paling ringannya dosa tersebut kalladzi yankihu ummahu, seperti orang yang mengawini ibunya. Na'udzubillah. Ini hadis tidak sahih dan tidak boleh diamalkan. Hadis ini isinya menyalahi hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ia, ayyudz dzanbi a'zamu 'indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Jawab Rasulullah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah bila engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah, padahal Dia Allah yang telah menciptakanmu.
Ini pertama, dosa paling besar, dosa syirik. Qala qultu summa ayyun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, lalu apa wahai Rasulullah setelah itu dosa yang paling besar tersebut? Lalu kata Rasulullah, an taqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Adalah selanjutnya dosa besar setelah syirik, yaitu apabila engkau membunuh anakmu sendiri karena khawatir dia makan bersamamu. Yang dimaksud takut kagak kebagian makan, itu anak dibunuh. Takut atau khawatir terhadap rezeki Allah, kemudian ini anak dibunuh. Takut fakir, takut miskin, takut susah, akhirnya ini anak dibunuh. Ini nomor 2 nih dia. Qala qultu thumma ayyun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa wahai Rasulullah pada tingkatan berikutnya setelah nomor 1 dan nomor 2 tersebut? Rasulullah berkata, antuzaniya halilata jarika, adalah apabila engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu nomor 3 itu disebutnya zina dengan istri tetanggamu. Ini tingkatan pada nomor 3, dan itu pun disebut dengan istri tetanggamu. Yang dimaksud bukan dengan banyak perempuan, tapi dengan satu perempuan. Apalagi dikata dengan ibunya, tidak. Berzina dengan ibunya tidak, tapi dengan istri tetanggamu. Jadi hadis yang mengatakan bahwa riba itu memiliki 70 pintu dosa, yang paling ringannya seperti yang berzina dengan ibunya, ini menyalahi hadis-hadis sahih. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Bukhari tadi. Bagaimana dikatakan lebih berat daripada berzina? Bahkan jika berzina dengan ibunya sekalipun, dan itu pun bahkan paling ringan daripada dosa riba tersebut. Nah, ini nggak masuk akal ini. Itu mengada-ngada itu. Ada sebagian orang ketika ceramah nakut-nakutin orang daripada riba, bukannya diterangin apa hakikat riba, malah dia nakut-nakutin orang dengan mengatakan riba itu lebih parah dosanya daripada berzina dengan ibunya, dan itu pun bahkan paling ringan. Ada yang lebih berat daripada itu. Ini pemahaman yang rusak. Pemahaman yang rusak. Umat Islam kapanpun, dimanapun, meyakini, bahkan orang yang awam sekalipun, apalagi orang yang khawas, artinya para ulama, meyakini bahwa zina itu bukan paling besar dosanya, tetapi dosa yang paling besar itu adalah kufur atau syirik. Itu tadi semua orang Islam tahu bahwa kufur dan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali dia masuk Islam kembali setelah kufurnya itu. Semua orang Islam tahu itu. Dan bahkan juga orang Islam yang awam pun tahu bahwa setelah kufur bukan riba, apa? Membunuh. Qatlun nafsi zulman, membunuh tanpa hak,
membunuh secara zalim, ini dosa besar. Bukan zina, bukan riba. Bukan riba. Termasuk zina. Zina dengan hanya satu orang perempuan itu termasuk dosa besar. Bahkan itu penyebutannya sebelum riba. Paham tidak maksudnya ini? Iya, zina itu adalah dosa besar. Makanya disebut tadi pada tingkatan nomor 3 dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, antuzaniya bihalilati jarika, dengan hanya satu orang perempuan engkau berzina, itu dosanya sangat besar. Ini disebutkan sebelum penyebutan dosa riba. Maka tidak masuk akal ketika dikatakan dosa riba itu memiliki 70 pintu, paling ringannya sama dengan zina dengan ibunya. Zina dengan satu orang saja itu zina besar, apalagi dikatakan dengan zina menzinai ibunya. Bagaimana riba itu begitu besar dosanya? Padahal disebutkan zina itu sudah dosa besar dengan satu saja. Itu namanya mengatakan riba lebih besar dosanya daripada zina. Tidak masuk akal itu. Paham tidak maksudnya ini? Betul bahwa riba itu haram, tapi jangan melebih-lebihkan dengan dikatakan bahwa dosanya seperti yang menzinahi ibunya. Auzubillah. Atau memiliki 70 pintu dosa yang bahkan paling ringannya seperti menzinahi ibunya. Nauzubillah. Itu terlalu mengada-ngada itu. Disebutkan oleh para ulama, ini hadis yang mengatakan riba sab'una baban ahwanuha 'indallahi kaman yankihu kalladhi yankihu ummahu. Ini hadis tidak sahih. Tidak boleh dinyatakan kebenarannya ini hadis, dan bahkan tidak boleh diamalkan ini hadis. Walaupun tentu riba dosa besar, tapi melebih-lebihkan dalam dosanya itu di atas zina, di atas membunuh secara zalim, itu pemahaman yang salah. Bahkan mengatakan seperti tadi seakan-akan menetapkan riba lebih besar juga daripada dosa menyekutukan Allah. Itu jelas mengada-ngada seperti itu. Bahwa riba haramnya itu tertulis secara mansus, secara tekstual, yaitu mansus tertulis dalam Al-Quran, betul. Dalam Al-Quran Allah menetapkan secara sharih, secara jelas, wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Juga termasuk dosa besar riba ya. Nah, tetapi jangan kemudian dalam tingkatan dosanya mengada-ngada sehingga melebih-lebihkan di atas perbuatan zina, bahkan dikatakan seperti menzinahi ibunya. Iya. Zina itu lebih besar, jangan kata dengan ibunya, dengan satu orang perempuan berzina saja tetap lebih besar daripada riba. Ini dikatakan 70 pintu, yang paling ringannya seperti menzinahi ibunya. Ini pemahaman yang keliru ya. Pemahaman menyesatkan. Memang harus ditakut-takutin, riba itu harus dihindari, tetapi jangan berlebih-lebihan seperti itu. Oleh karena hadis itu tadi, itu hadis yang tidak sahih. Demikian pernyataan para ulama. Termasuk ada hadis lainnya yang bahkan ini hadis dinyatakan sebagai hadis maudhu', disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Sebuah hadis yang mengatakan dirhamu riba asyaddu isman
min sittatin wa thalathina zanyatin. Min sittatin wa thalathina zanyatan. Redaksi hadis ini mengatakan 1 dirham yang dihasilkan dengan jalan riba, dikata 1 dirham. 1 dirham itu 1 keping perak dirham itu. Kalau dinar emas, 1 keping perak mata uang di dirham. 1 keping dirham yang dihasilkan dengan jalan riba, menurut redaksi hadis ini dosanya asyaddu isman, lebih besar dosanya min sittatin wa thalathina zanyatan, daripada 36 berbuat zina. 36 kali berbuat zina. Ini berlebih-lebihan ini. Dikata lebih besar 1 keping perak, lebih besar daripada 36 kali berbuat zina. Nah, ini mengada-ngada ini. Zina itu jauh lebih besar daripada dosa riba. Bagaimana dikatakan lebih besar daripada dosa riba, lebih besar daripada 36 kali berbuat zina? Nah, ini gak masuk akal ini. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at. Artinya termasuk daripada hadis-hadis palsu, tidak benar. Nah, apa yang kita bahas ini bukan berarti untuk meringankan dosa riba. Tetap riba itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Tetapi ancaman dosanya itu jangan sampai dilebih-lebihkan daripada yang ada di atasnya. Ada dosa yang lebih besar daripada riba. Membunuh dengan zalim tanpa hak, itu jauh lebih besar daripada dosa riba. Bahkan zina itu lebih besar daripada dosa riba. Nah, jadi dalam hadis Sahih Bukhari tingkatannya begitu. Kufur atau syirik, kemudian apa? Membunuh tanpa hak, kemudian berzina. Itu dia. Kemudian berzina, antuzaniya bihalilati jarika,